Boleh bagi teman-teman, ketemu lagi. Kita hari ini akan belajar tentang keuangan lagi, yaitu adalah tiga warna uang. Warna uang ini ada tiga teman-teman, sudah saya kelompokkan. Dan warna uang pertama adalah uang warna merah, uang warna yang kedua adalah uang warna biru, yang ketiga adalah uang warna hijau. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda karena warnanya pun beda. Oke, jadi untuk tidak berlama-lama, saya buka aja slide saya. Oke. Saya kasih judul fungsi tiga warna uang. Jadi teman-teman sudah punya uang yang warna apa nih dari ketiga yang saya sebutkan tadi? Merah, biru, dan hijau. Oke. Oke, langsung aja kita bahas ya. Untuk warna uang yang pertama itu adalah warna uang yang warnanya merah, teman-teman. Uang warna merah ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, digunakan untuk dana liquid yang mudah diakses. Jadi sifatnya itu mudah diakses, mudah diambil, karena yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yaitu adalah biaya hidup, biaya transportasi, dan bahkan biaya untuk dana darurat. Jadi kita waktu kita mempunyai namanya income, itu kan kita harus mengelola dan dengan baik. Oke, supaya kalau terjadi apapun uang simpanan kita ini aman, kita perlu yang namanya digunakan untuk dana darurat, teman-teman. Dana darurat kita minimal punya 3 sampai 6 bulan pengeluaran kita. Jadi kita harus bijak mengelola uang kita ini supaya tidak hilang semua pada saat terjadi resiko yang kita kontrol. Misalkan contoh ban mobil pecah, renovasi rumah, beli sepatu baru, makeup istri habis. Nah, itu kan sebuah resiko yang bisa kita kontrol ya teman-teman. Nah, sakit batuk-batuk beli obat di apotek itu kan ya perlu uang juga. Nah, kita pakai dana darurat ini. Oke. Dan untuk mengelola uang warna merah ini, kita kan harus mengembangkan uang kita supaya tetap bertambah atau tetap bertumbuh. Kita mengembangkan uang kita ini ke uang warna biru, teman-teman. Dan uang warna biru ini, warna uang warna biru ini ada di instrumen investasi, teman-teman. Kalau uang warna merah tadi di rekening bank atau rekening tabungan atau simpanan. Dan uang warna biru ini digunakan supaya uang kita bisa tetap bertumbuh atau tetap berkembang pada instrumen investasi, atau digunakan untuk bisnis atau membeli sebuah properti atau membeli tanah atau membeli logam mulia supaya uang kita ini tetap berkembang pada saat nanti dicairkan atau dijual aset-aset kita. Oke, untuk kita nikmati. Oke. Kalau uang yang warna merah dan uang warna biru kita sudah punya dan kita sudah tahu fungsinya, uang warna merah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya harus cash, yang harus mudah diakses, dan uang warna biru ini digunakan untuk bisnis atau mengembangkan aset kita supaya lebih banyak, dan selanjutnya kita harus punya uang yang warna hijau, teman-teman. Uang warna hijau ini gunanya untuk melindungi uang warna merah dan uang warna biru, teman-teman. Jadi uang warna hijau ini pada instrumen asuransi, teman-teman, nggak ada instrumen lainnya. Oke, jadi uang warna hijau ini digunakan untuk melindungi simpanan kita dan uang kita atau bisnis kita. Pada saat terjadi resiko di luar kontrol, kita bisa aman dari resiko keuangan. Jadi uang yang ada di bank kita aman, investasi kita pun tidak diambil, tetap aman. Oke, kalau resiko yang bisa kita kontrol itu kan bisa kita gunakan yang namanya dana darurat, teman-teman. Oke, kalau resiko yang di luar kontrol itu bisa kita nggak bisa tanggung sendiri, kita bisa pakai yang namanya asuransi. Kalau mau nanggung sendiri, misalkan amit-amit sakit habis 1 miliar 2 miliar, kan ya eman-eman harus menghabiskan tabungan dan mengambil investasi kita. Kita pakai instrumen asuransi sebagai proteksi uang warna yang lainnya. Oke. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu fungsi masing-masing uang ini. Uang warna merah untuk menyimpan, uang warna
biru untuk mengembangkan uang, uang warna hijau untuk melindungi. Ya, jadi jangan salah paham dan jangan salah mengartikan bahwa uang warna hijau itu sama dengan uang warna merah dan warna-warna biru. Itu tidak tepat. Uang warna hijau asuransi ini bukan untuk sarana menyimpan uang, bukan untuk sarana untuk mengembangkan uang, bukan untuk sarana menyimpan uang dan sewaktu-waktu kita ambil. Oke. Jadi uang warna hijau ini adalah asuransi digunakan untuk melindungi uang warna yang lainnya, melindungi simpanan kita dan melindungi investasi kita. Oke. Jadi kan kita sudah tahu ya teman-teman, tiga warna uang ini. Sekarang kita harus bijak mengelola uang kita. Nah, untuk kita mengembangkan uang warna biru misalkan, kita harus mengelola, harus menyisakan sedikit, harus mengalokasikan sedikit ke uang warna investasi ini. Misalkan kita ambil 30% untuk berinvestasi, dan untuk asuransi kita nggak bisa menyisakan teman-teman, atau mengambil lebih banyak pun nggak bisa, karena dalam financial planning itu minimal kita harus mempunyai 10% dari income kita untuk mempunyai perlindungan. Jadi 10% ini kita ambil dari uang simpanan kita ini dengan cara menyisihkan, teman-teman. Menyisihkan bukan menyisakan. Kalau kita menyisihkan pasti bisa. Oke, kalau menyisakan belum tentu bisa. Contoh nih, kita makan di jalan uangnya mepet nih, tapi kita bisa menyisihkan untuk parkir. Oke, kebutuhan kita per bulan itu sudah banyak, tapi kita tetap bisa menyisihkan untuk beli token listrik. Kalau kita nggak isi listriknya, ya padam. Nah, itu menyisihkan. Kalau orang nih, sorry nih, orang yang merokok, mengalokasikan uang untuk membeli rokok aja bisa. Oke. Tapi kalau untuk menyisihkan uang untuk proteksi harusnya lebih bisa. Oke. Gitu. Ini tergantung mindset dan pemahamannya. Mindset dan niatnya, teman-teman. Oke, saya nggak bahas analogi yang lebih panjang lagi. Tapi tiga warna uang ini sekarang teman-teman sudah paham ya. Jadi asuransi itu berbeda dengan menyimpan, berbeda dengan menginvestasi, berbeda dengan supaya uangnya kita tetap bertumbuh, atau supaya suatu saat uang kita ini bisa diambil sewaktu-waktu, bukan ya. Tapi asuransi ini untuk memproteksi uang-uang kita yang lainnya, tiga warna uang kita yang lainnya, gitu. Jadi kita harus cerdas mengelola tiga warna uang kita ini supaya perencanaan keuangan kita di masa depan itu bisa tercapai. Kita berinvestasi gunanya untuk contoh, menyiapkan dana pendidikan anak untuk sekolah anak nanti, contoh untuk dinikmati di masa pensiun nanti, contoh lagi untuk nanti diwariskan, untuk nanti untuk membangun rumah ibadah gitu, ya kan? Berarti kan di harta kita, aset kita ini kan perlu dijaga, karena supaya tujuan keuangan kita tercapai, berarti kita harus menjaganya saat ini. Menjaganya dengan apa? Dengan asuransi, supaya kalau terjadi resiko kehidupan, tujuan keuangan kita yang saya sampaikan tadi itu bisa tercapai. Dana pensiun udah ready, dana pendidikan anak udah ready, dan rencana membangun rumah ibadah atau apapun itu sesuai keinginan rencana kita itu sudah siap dengan kita mempunyai manajemen risiko yang lain. Dan banyak orang lupa dengan mempunyai sebuah proteksi. Maka dari itu kita harus benar-benar buka mindset, harus melek tentang keuangan. Bukan hanya kerja mencari uang, menumbuhkan kerja mencari uang, melipat gandakan tanpa lupa melindunginya. Oke. Padahal dengan kita bekerja melipat gandakan uang, tujuannya kan untuk dinikmati nanti, ya kan? Ya kalau kita mulus ya jalannya ya, tapi namanya resiko kehidupan kan kita nggak tahu ya. Resiko kehidupan itu kan datangnya kan tiba-tiba, tidak ketuk pintu dulu, tiba-tiba datang aja. Oke.
Oke, sampai sini teman-teman untuk bahasan tiga warna uang ini. Semoga mudah dipahami dan semoga teman-teman dapat pencerahan atau pemahaman tentang manajemen keuangan, yaitu kita harus membagi uang-uang kita ini sesuai dengan kebutuhannya dan supaya tujuan keuangan di masa depan ini tetap tercapai sesuai yang kita rencanakan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan bahasan-bahasan menarik berikutnya, dan sampai jumpa.